tidak menerima yang namanya modernisasi, saudara. Sholat di zaman Nabi sama sholat zaman sekarang tetap sama atau tidak? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Tidak sah sholat kita kalau nggak ngikutin sholatnya baginda Nabi besar Muhammad. Puasa zaman Nabi, puasa sekarang sama. Tata cara haji, umrah di zaman Nabi sama zaman sekarang sama. Khudu anni manasikakum. Kata Nabi, ambillah cara manasik kalian dari aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama khususnya ibadat tidak menerima modernisasi, pembaharuan, pemodernan, saudara. Ya, wasilahnya, sarana prasarananya bisa dimodernkan. Masjidnya bisa dimodernkan. Speakernya bisa dimodernkan, saudara. Kendaraannya bisa dimodernkan, saudara. Tapi lubul ibadah, inti dari ibadahnya tidak bisa dimodernkan. Ibadallah tetap sama, tauqifi, sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad. Saya nggak mau bahas modernisasi, itu pembahasan lain. Tapi yang lagi rame belakangan ini terkaitan dengan agamanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada program namanya program moderasi beragama, memoderatkan pemahaman beragama, mengeluarkan unsur-unsur kekerasan, mengeluarkan unsur-unsur radikal. Ini jadi program nggak main-main. Ini jadi program negara, saudara, yang dipimpin oleh Kementerian Agama. Ibadallah, saudara, bicara soal moderat, tanpa dimoderasi pun sebetulnya kita beragama Islam, khususnya dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah moderat tanpa dimoderasikan, saudara. Betul? Betul? Saya kasih contoh sederhana. Banyak yang nggak paham, Beb, maksudnya apa sih pemahaman Islam ini moderat? Saya kasih contoh sederhana, gampang, insya Allah bisa dicerna. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini udah jam 10 lewat 10. Kata Habib Hasan, biasanya di sini acara jam 10 lewat udah selesai. Jamaah mukanya udah lemes-lemes. Kira-kira lanjut apa jangan? Kurang kompak, kurang resep kalau kata orang Betawi. Lanjut apa jangan? Kurang keras, lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar semuanya Cijurai angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saya kasih contoh, Pak, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah moderat, tidak radikal, tidak liberal, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Ada satu pembahasan yang dianggap tabu, saudara. Banyak orang yang takut membicarakan ini. Kalau membicarakan ini takut dituduh radikal, takut dituduh teroris, takut dituduh liberal. Yaitu pembahasan tentang jihad, saudara. Di dalam membahas jihad ada banyak perspektif sudut pandang. Ada sudut pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan fikihnya madzhabul arba'ah yang ada di tengah-tengah moderat. Tapi nggak kita pungkiri, ada juga sudut pandang yang ekstrim kanan, bablas, ifrat, yaitu para ekstremis, para teroris yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak moderat. Bagaimana mereka pahami, saudara? Mereka telan mentah-mentah firman Allah Ta'ala, wa qatilul musyrikina kafah. Bunuhlah, perangilah orang-orang musyrik semuanya, katanya, saudara. Ditelan mentah-mentah. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Di Indonesia, negeri damai, bukan negeri perang. Dia ikat bom di badannya, dia datang ke gereja, dia ledakan itu gereja. Saya mau tanya, jawab yang kompak, yang keras, orang Cijurai. Yang model seperti ini main asal ngebom, jihad atau jahat? Orang kompak, jihad atau jahat? Kalau mati, mati syahid atau mati sangit? Syahid atau sangit? Ini radikal, saudara. Ini ekstrim kanan, enggak moderat, keluar dari Ahlus Sunnah. Tapi ada juga ekstrim kiri yang enggak kalah bahaya. Kalau tadi ekstrim kanan ifrat, bablas, ada lagi ekstrim kiri, tafrid, terlalu menggampangkan,
ngutak-ngatik syariat, ngerubah-rubah syariat, yaitu kelompok liberal. Apa mereka katakan, udah deh nggak usah lagi bicara-bicara jihad, hapus aja, hapus, itu udah nggak relevan, udah bukan waktunya, hapus aja, hapus, itu jihad adanya di zaman Nabi, zaman sekarang udah nggak berlaku. Habib memang ada yang ngomong gitu. Saya bukan ngomong kosong pak, saya punya saudara ngurus salah satu sekolah madrasah di Jakarta, didatangi oleh salah satu oknum saudara, ditanya, Ustadz, di pondok sini, di madrasah sini, mohon maaf, di madrasah sini ada pelajaran fikih? Ada, kata ustadznya. Di pelajaran fikih ada bab jihad? Ada. Karena semua kitab fikih kalau yang lengkap, yang nggak, bukan cuma ibadat, yang lengkap sampai akhir, sampai itik, pasti ada bab jihad saudara. Ada pembahasan bab jihad, karena itu bagian dari fikih. Udah deh Ustadz, hapus aja Ustadz, udah nggak relevan, udah bukan zamannya, ilangin aja Ustadz, hapus, nggak usah belajar-belajar yang begitu. Nanti Ustadz dituduh teroris, dituduh radikal. Dia mau hapus syariatnya Nabi saudara, dia mau rubah syariatnya Nabi, dia mau kutak-katik syariatnya Nabi. Ini liberal, ini ekstrim kiri, ini juga menyimpang, ini juga keluar dari ahlus sunnah. Lantas bagaimana ahlus sunnah wal jamaah memahami jihad saudara? Ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Bagi ahlus sunnah wal jamaah yang namanya syariat jihad disyariatkan oleh Allah, disyariatkan oleh Nabi, tidak akan bisa dihapus sampai yaumil qiyamah saudara. Tidak ada yang bisa menghapus syariat Allah, syariat Nabi saudara, siapapun dia. Tapi ada aturannya, ada hukum-hukumnya, ada akhlaknya, ada adabnya, ada tata caranya. Ya, yang namanya jihad memang nggak bisa dihapus saudara, sampai kapanpun tetap berlaku. Tapi ada adabnya, akhlaknya, aturannya, tata caranya saudara. Manakala jihad dilakukan tanpa adab, akhlak, aturan, tata cara, maka yang namanya jihad bisa berubah menjadi jahat, yang namanya syahid bisa berubah jadi mati sangit saudara. Na'udzubillah min. Saya kasih contoh saudara, belakangan ini ada kelompok ekstremis ngakunya jihad, jihad, tapi yang dibunuh sesama muslim, seperti contoh ISIS di Timur Tengah saudara, bawa-bawa nama jihad tapi merusak syariat jihad saudara. Yang dibunuh sesama muslim, yang dibunuh sama-sama umatnya Nabi, bahkan makam aulia dibom saudara, makam para nabi dibom saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak, kalau ngaku jihad tapi yang dibunuh sesama muslim, yang dibom makamnya Nabi, yang dibom makamnya wali, saya mau tanya, itu namanya jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Masya Allah saudara, jangankan ngebunuh sesama muslim, orang yang ngebantu saja kata Nabi, man a'ana ala qatli akhi walau bisyutri kalimah laqiyallaha maktubun fi jabhatihi aisyun min rahmatillah. Na'udzubillah min dalik. Hati-hati, jangan main-main urusan darah muslim saudara. Apa ancaman Nabi? Man a'ana ala qatli akhi, siapa yang ngebantu bunuh saudaranya sama muslim kata Nabi saudara, walau bisyitri kalimah, ngebantunya bukan pakai golok, bukan, ngebantunya bukan pakai pedang, walau bisyitri kalimah, walaupun hanya setengah kata. Saya kasih contoh, andai ada orang namanya Mehmet, ada nggak namanya Mehmet di sini? Kalau ada yang sama kebetulan semata, namanya Mehmet, dikejar-kejar sama preman, mungkin ada urusan utang, mau dibunuh. Begitu Mehmet lagi lari-lari dikejar sama preman mau dibunuh, ketemu sama si Mamat. Ada yang namanya Mamat banyak kayaknya. Ketemu Mamat, lari Mehmet, ngumpet. Mamat ngeliat di mana Mehmet ngumpet saudara. Preman ketemu si Mamat, Mat, lu ngeliat nggak Mehmet di mana? Si Mamat nggak pakai banyak ngomong karena dia emang udah dendam sama si Mehmet gara-gara disalib urusan perempuan saudara. Akhirnya apa kata si Mehmet? Tuh setengah kata. Tuh itu satu kata atau setengah kata? Setengah. Kalau satu kata di situ. Kalau tuh
setengah kata. Tapi gara-gara kata-kata tuh, sambil monyong mulutnya nunjukin tuh. Gara-gara kata-kata tuh, Mehmet ketahuan ngumpetnya di mana. Dibunuh si Mehmet, saudara. Apa kata Nabi? Kau bantu membunuh saudaramu walaupun setengah kata, kata Nabi, saudara. Laki Allah, ngadep Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Maktubun fi jabhatihi aysun min rahmatillah, di jidatnya tertulis putus asa dari rahmatnya Allah, saudara. Na'udzubillah min dalik. Hati-hati urusan darah muslim. Duel muslim sama muslim cuma gara-gara ego, cuma gara-gara beda ormas, tawuran antar kampung, kadang tawuran antar sekolah, diancam sama Nabi dalam Sahihil Bukhari, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apa kata Nabi, saudara? Muslim sama muslim ketemu duel, bisayfayhima, sama-sama bawa pedang, muslim dua-duanya muslim, duel tanpa alasan yang dibenarkan syariat, entah karena ego, entah karena kelompok, entah karena fanatis buta, entah karena itu, entah karena ini. Duel muslim sama muslim. Apa kata Nabi? Hati-hati, saudara. Fal qatil wal maqtul finnar. Yang ngebunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka, kata Rasulullah, saudara. Habib, kalau yang ngebunuh di neraka wajar lah, ini yang dibunuh di neraka juga. Bagaimana ceritanya? Sahabat nanya begitu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, yang ngebunuh di neraka wajar, ini yang dibunuh masa di neraka juga ya Rasulullah? Bagaimana ceritanya ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Li'annahu harisun ala qatli sahibih. Ya, yang dibunuh juga di neraka ditempatkan oleh Allah ketika duel. Kenapa? Karena dia berambisi buat ngebunuh saudaranya, saudara. Apes aja dia kebunuh duluan. Kalau dia nggak apes kebunuh duluan, dia yang ngebunuh, saudara. Makanya kata Nabi, yang ngebunuh, yang dibunuh dua-duanya di neraka. Saya nggak bicara orang bela diri ya. Kalau kita diserang sama orang terus kita bela diri, bukan duel, nggak ada niat duel, tahu-tahu diserang, itu namanya daf'us sa'il. Man qutila duna nafsi fahuwa syahid. Haditsnya lain lagi. Kata Nabi, siapa yang dibunuh gara-gara bela dirinya, dia mau diserang, tahu-tahu mau dibunuh, dia bela dirinya, dia bela keluarganya, tahu-tahu dia mati, saudara. Apa kata Nabi? Matinya mati syahid. Saya nggak bahas ini. Saya bicara kalau muslim sama muslim duel, berantem, gulat, padahal sama-sama muslimnya, sampai ada yang mati. Apa kata Nabi? Yang ngebunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas atau tidak? Faham atau tidak? Sadayana parantos ngartos? Alhamdulillah. Sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu, kalau ada yang ngaku jihad tapi ngebunuhnya sesama muslim, jihad atau jahat? Sekali lagi jawab, jihad atau jahat? Sahid atau sahid? Habib, kalau orang kafir bagaimana? Enggak semua orang kafir boleh dibunuh, saudara. Diatur sama Islam. Kafir itu macam-macam. Kalau kita buka kitab fikih, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi, ada kafir muahad, ada kafir musta'man. Saya nggak mau jelaskan definisinya, terlalu panjang lebar kalau saya jelaskan satu persatu. Kesimpulannya, intinya, yang boleh diperangi hanya kafir harbi, saudara. Siapa kafir harbi? Yang merangin kita, yang musuhin kita, yang ngejajah kita, hanya itu yang jadi objek jihad. Sisanya, saudara, selain kafir harbi, kafir dhimmikah, kafir muahadkah, kafir musta'mankah, yang sekiranya nggak musuhin kita, yang hubungannya baik dengan kita, bukan lawan perang kita, kalau kita ganggu mereka, apa kata Nabi? Man adza dhimmiyan fa ana khasmuh khasamtuhu yaumal qiyamah. Kau ganggu kafir dhimmi, kau menjadi musuhku nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, saudara. Bahkan ketika mau perang Mu'tah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ketika sahabat mau berangkat perang Mu'tah, apa pesan Nabi? Dikasih pesan sama Nabi, ini mau perang Mu'tah, mau perang, bukan damai, perang, saudara. Perang besar-besaran, mau berangkat para sahabat, dipesenin oleh Nabi. Apa pesannya Nabi, saudara? Kata Nabi SAW, kalau ada anak perempuan, kalau ada orang perempuan dari kalangan orang kafir, jangan diganggu. Orang-orang yang udah tua bangga, tua bangga, ada gue bilang itu. Yang udah tua, udah jompo, jangan diganggu. Anak-anak kecilnya mereka orang kafir, jangan diganggu.
Kalau orang-orang kafir itu punya tanaman, sebisa mungkin jangan dirusak tanamannya, kata Nabi, saudara. Kalau mereka punya rumah ibadah, jangan dihancurkan rumah ibadahnya. Saya mau tanya, walaupun Islam mengajarkan kita jihad, tapi jihad dalam Islam indah atau tidak? Indah atau tidak? Sampai dalam keadaan perang, Nabi larang kita menghancurkan rumah ibadah mereka, saudara. Dalam keadaan perang. Bahkan ketika kita perang, andai kata harus terjadi pembunuhan di tengah-tengah kecambuknya perang, bunuh dengan cara yang baik. Jangan tamtil, jangan dimutilasi, saudara. Jangan udah dibunuh, dipotong-potong, dicincang-cincang, dijadiin sarden, saudara. Dilarang sama Nabi, naha anit tamtil. Nabi larang kita mutilasi. Sekali lagi saya mau tanya, walaupun Islam mengajarkan kita jihad, tapi jihad yang diajarkan Islam indah atau tidak? Orang kompak, indah atau tidak? Karenanya saudara, dalam keadaan perang saja Nabi larang kita hancurkan rumah ibadah mereka. Maka itu kalau tahu-tahu di Jakarta nggak ada angin, nggak ada hujan, ngakunya jihad, bikin bom bunuh diri, yang dibom gereja. Saya mau tanya sekali lagi, jawab yang ngebak, yang seperti ini jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Masya Allah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Oleh karena itu saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatiyah, i'tidal, insaf, tidak berat kanan, tidak berat kiri, saudara. Ada di tengah-tengah dalam konteks bicara contoh jihad, belum contoh-contoh yang lain. Kalau kita mau kasih contoh begitu banyak, akhirnya bukan ceramah jadinya ngaji, saudara. Ada banyak contoh. Contoh sederhana saja jihad. Ahlus Sunnah wal Jamaah Islam adanya di tengah-tengah, saudara. Jihad tidak bisa dihapus sampai kapanpun, tapi jihad ada adabnya, ada akhlaknya, ada caranya. Jangan seperti ekstrim kanan yang semuanya dijadikan objek jihad, asal bunuh, bukannya dapat ridho Allah tapi dapat murka Allah. Jangan juga seperti ekstrim kiri yang seenaknya mau ngapus-ngapus syariat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap ada di tengah-tengah, saudara, menjaga apa yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara, saya pengen tegaskan, karena ini dibahas di mana-mana, di media sosial dibahas, di kampus-kampus dibahas, di madrasah dibahas. Saya pengen tekankan saudara, kata-kata moderat, kata-kata wasatiyah itu adalah gambaran terhadap karakter Islam dengan segala kelembutan dan ketegasan di dalamnya, saudara. Wasatiyah itu moderat, artinya belum tentu harus melulu lembut. Moderat itu artinya lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya, saudara. Santun pada tempatnya, keras pada tempatnya. Itu baru namanya moderat, saudara. Kalau terus-terusan lembut, harusnya keras, tapi tetap lembut. Di tempat tegas, tapi tetap santun, saudara. Itu namanya bukan wasatiyah, bukan moderat. Itu namanya culun, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Wasatiyah itu lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya, keras pada tempatnya, santun pada tempatnya, saudara. Itu wasatiyah. Makanya ketika Islam mengajarkan kepada kita, kalau ada orang susah, orang kena musibah seperti di Cianjur kemarin, bantu. Apapun agamanya, yang non muslim sekalipun, bantu, tolong, saudara. Jangan tanya agamanya, dia manusia, dia susah, dia sedang kena musibah, bantu. Saya mau tanya, ajaran seperti ini lembut atau tidak? Santun atau tidak? Ini sudah moderat, saudara, karena lembut pada tempatnya. Tapi ketika Islam mengajarkan kepada kita, saudara, Islam mengajarkan kepada kita, saya ambil satu contoh jinayat. Di dalam hukum Islam, kalau ada orang membunuh, saudara, terbukti dia membunuh, pembunuhan berencana, qatlul amdan, dia membunuh, saudara, terbukti, di pengadilan terbukti, maka hukumannya hukuman mati, saudara. Hukuman mati, hukuman mati, nyawa dibalas dengan nyawa. Saya mau tanya, jawab yang keras. Orang dihukum mati secara zahir kelihatannya, jujur, nggak usah takut, jawab keras atau tidak? Keras atau tidak? Tapi keras pada tempatnya, saudara. Keras pada tempatnya, sudah moderat. Saya ambil contoh lagi, saudara.
Di dalam Islam andai ada orang mencuri dengan kadar tertentu, ada batas minimalnya, kemudian terbukti di pengadilan dia mencuri, saudara, maka hukumnya potong tangan. Tapi nggak boleh sembarang orang yang motong, algojo yang motong, saudara. Harus melalui proses pengadilan godoul godi, saudara. Dipotong tangan hukumnya. Jawab yang jujur, pencuri dipotong tangan, hukumnya keras atau tidak? Tapi keras pada tempatnya, saudara. Ini sudah moderat, saudara. Jadi kalau ada kata-kata wasatiyah, kata moderat, itu karakter daripada Islam dengan segala kelembutan dan kekerasan yang ada di dalamnya. Makanya saya ingat Sayyidil Habib Umar bin Hafid hafizahullah ta'ala, ketika saya di Tarim, saudara, beliau ada satu seminar, ditanya tentang apa hakikat daripada moderat, apa makna wasatiyah yang sebenarnya. Kata beliau, makna wasatiyah munhasir fi sab'ati ahruf. Apa sab'atu ahruf tersebut? Arti dari wasatiyah ada pada 7 huruf. Apa 7 hurufnya? Hadiyu Muhammad. Hadiyu Muhammad, petunjuknya Nabi Muhammad. Dengan segala yang datang dari Nabi secara keseluruhan, itu udah moderat. Makanya saudara, saya katakan sekali lagi, kata-kata wasatiyah, moderat, adalah karakter yang menggambarkan syariat Islam dengan segala kelembutan dan ketegasan yang ada di dalamnya, saudara. Jangan dijadikan tolak ukur. Mohon maaf, ada sebagian orang yang menjadikan wasatiyah moderat sebagai tolak ukur, apalagi perspektifnya, sudut pandangnya diambil dari barat. Jadi yang dari Islam nih, yang dia anggap lembut diambil, yang bagi dia menurut otak dia keras dia kesampingkan. Oh, ini nggak moderat, padahal itu bagian dari syariat Islam, padahal itu ajaran Al-Quran, padahal itu syariat Nabi. Dia anggap syariat prasmanan, saudara. Yang dia mau ambil dia ambil, yang dia nggak ambil nggak ambil. Ini namanya tahrif, ini namanya bukan wasatiyah, ini namanya ngerubah-rubah syariat. Hati-hati, saudara. Wasatiyah yang namanya moderat itu tolak ukur terhadap itu adalah karakter, gambaran karakter terhadap syariat Islam, bukan tolak ukur untuk menimbang, mengambil dan membuang seenaknya syariat Islam, ibadallah. Karenanya saya tegaskan di atas mimbar ini, bicara soal moderasi beragama, kalau yang dimaksudkan dengan moderasi beragama adalah mengajarkan Islam yang wasatiyah, yang tidak liberal dan tidak radikal, saudara, maka kita semua sudah ahlus sunnah wal jamaah, nggak perlu moderasi lagi, saudara. Karena siapapun yang memegang teguh ahlus sunnah wal jamaah sudah pasti berkarakter wasatiyah, tidak radikal dan tidak liberal, sehingga nggak perlu lagi dimoderasi, saudara. Tapi kalau yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah membuang segala hal yang dianggap keras dalam agama, akhirnya apa yang katakan? Oh, mereka yang nggak mau mengucapkan selamat Natal nggak moderat. Ada yang ngomong seperti itu, saudara. Ini fakta, saya bukan ngomong kosong. Mereka nganggap yang nggak mengucapkan selamat Natal itu nggak moderat, nggak wasatiyah. Mereka menganggap yang nggak mau milih pemimpin kafir nggak wasatiyah, saudara. Mereka menganggap yang memperjuangkan penegakan syariat Islam tidak wasatiyah, saudara. Manakala ini yang dimaksud dengan moderasi beragama, maka ini sebetulnya namanya bukan moderasi, tapi liberalisasi, meliberalkan Islam, ibadallah. Hati-hati, bungkusnya aja kelihatannya indah, tapi kalimat haqqin urida bihal batil, kalimat yang hak tapi tujuannya batil, tujuannya sesat, menyesatkan. Nggak usah takut, saudara, kalau gara-gara kita megang teguh syariat Islam, megang teguh ajaran Nabi, megang teguh ajaran salaf, kalau gara-gara itu dianggap radikal, dianggap tidak moderat, nggak usah takut, saudara. Demi Allah, kalau gara-gara tidak mau mengucapkan selamat Natal, kalau gara-gara tidak mau milih pemimpin kafir, kalau gara-gara memperjuangkan syariat Islam yang indah, yang rahmatan lil alamin, kalau gara-gara ini semua saya dikatakan tidak moderat, dikatakan teroris, dikatakan radikal, demi Allah, fal yashhadi tsaqalan anni irhabi, silahkan dunia mengatakan aku teroris, yang penting Allah ridho, Nabi Muhammad ridho, perjuangan tidak boleh putus sampai tetes darah penghabisan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Oke, saya mau tanya, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kurang kompak jelas atau tidak? Kurang kencang jelas atau tidak? Makanya saya ingatkan, saya kasih solusi, udah dah,
Daripada ribut-ribut soal moderasi beragama, saya kasih solusi. Mendingan Anda sibuk aswajaisasi, menyebarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah. Udah jelas dari dulu. Daripada tuh dana miliaran, karena anggarannya puluhan miliar. Saudara, saya lihat anggarannya. Anggarannya nggak main-main, angkanya miliaran. Beberapa unit kerja, satu unit kerjanya udah miliaran, saudara. Daripada duit miliaran dibuang-buang buat urusan moderasi beragama, mendingan itu duit buat nyebarin pemikirannya Imam Al-Ghazali. Mendingan itu duit buat bantu pesantren-pesantren yang sudah tua. Mendingan itu duit, saudara, buat nyebarkan pemikirannya Imam Nawawi, buat nyebarkan pemikirannya Wali Songo, buat nyebarkan pemikirannya Kiai Haji Hashim Asy'ari, buat nyebarkan pemikirannya Mama Kiai Haji Abdullah bin Nuh, buat nyebarkan pemikirannya Mama Dentur, buat nyebarkan pemikirannya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Betul? Betul. Kenapa Indonesia sampai sekarang bisa damai, saudara? Padahal Indonesia bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam kelompok. Padahal Indonesia, saudara, dari Sabang sampai Merauke ada belasan ribu pulau. Kenapa bisa damai? Kenapa bisa akur? Jawabannya sederhana, saudara. Karena mayoritas umat Islam Indonesia adalah Ahlus Sunnah, yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmatan lil alamin, yang tidak gampang mengkafirkan sama muslim walaupun di luar kelompoknya, saudara, yang saling menghormati perbedaan, yang saling menghargai perbedaan. Gara-gara Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Indonesia bisa damai sampai sekarang, saudara. Tapi hati-hati, saudara, hati-hati. Kalau liberalisme makin subur di mana-mana, akhirnya penistaan terhadap Nabi, penistaan terhadap Al-Quran, penistaan terhadap Islam menyebar di mana-mana. Jangan salahkan, suburnya liberalisme nanti akan diikuti dengan suburnya pihak lain terorisme yang marah dengan itu semua, saudara. Hati-hati, saudara. Makanya daripada duit miliaran, puluhan miliar habis buat moderasi, mendingan itu duit pakai buat aswajaisasi, menyebarkan Islam Ahlus Sunnah, pemantapan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bangun pesantren-pesantren, dukung pesantren-pesantren yang ada, kirim santri-santri beasiswa dengan negara ke negeri-negeri yang ada, biar belajar kepada para ulama, biar belajar kepada para aulia, biar belajar kepada para solehin, saudara. Karenanya saya ajak masyarakat Cijurai, saudara, jangan pernah berhenti untuk perjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan pernah berhenti untuk perjuangkan Islam. Jangan pernah berhenti untuk perjuangkan apa yang dulu disebarkan oleh para ulama kita. Islam yang lembut tapi tetap pegang teguh prinsip, saudara. Islam yang santun tapi tidak goyah prinsipnya, diperjualbelikan ibadah Allah. Jangan pernah berhenti untuk sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nggak peduli, saudara, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Umat Islam tidak boleh berhenti untuk memperjuangkan agamanya, saudara. Takbir, takbir, takbir. Oke, saya mau tanya, jawab yang kompak. Umat Islam Cijurai siap bersatu? Kurang keras, kurang kompak, siap bersatu? Kurang kencang, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Al-Quran? Siap bela ulama? Siap perjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Semuanya angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Dan kita niatkan juga mudah-mudahan berkat sholawat guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat wal-afiyah. Kita terus mendapatkan keberkahan beliau, kita terus mendapatkan ilmu beliau. Amin ya rabbal, amin ya rabbal
Ayo sama-sama kita baca sholawat semuanya. Hadroh ikut tapi backing vokal jangan ikut. Biar jamaah jadi backing vokal semuanya. Kita goncangkan jijurai dengan sholawat semuanya. Salatullah salamullah Allah ala yasin habibillah. Salatullah. Suaranya keluarin semua. Allah salatullah salamullah ala yasin habibi. Angkat tangan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Allah tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil Allah salatullah salamullah. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. إلهي سلم الله من هم ومن غمة بأهل يا الله صلاة الله. اللهم صل صلاة كاملة الله تاما على سيدنا محمد الذي تنحل وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه وعلى آله وصحبه لمحات ونفس بعدد كل إلا اللهم صل على سيدنا محمد يا الله وعافيته sembuhkan penyakit zahir batin kami ya Allah. Fiha wa ala sekali lagi Allahumma salli Allah Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى وصحبه وسلم. Semua angkat tangannya, takbir takbir. صلوا على النبي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.